Lamotian. Kenapa? Gak tahu, ini rasanya perih banget ini kan. Belum sarapan tadi pagi? Tadi pagi lupa sarapan aku tadi pagi. Oh, kebiasaan. Sering kayak gitu? Sering, lumayan sering sih. Kayaknya tadi aku bawa obat deh. Bentar ya, mana. aku cari dulu. Oh ini. Ini nanti minum ya. Oh, iya. Nanti kalau nggak baikan, besok ke dokter. Oke, siap. Halo, Bang Mehmet, udah selesai semuanya? Oh, udah siap. Kenapa kamu? Oh Perut saya ini, perih Kenapa? kenapa sakit? Kayaknya asam lambungnya naik. Tadi pagi Belum sarapan? Iya. Udah dikasih obat belum? Udah, ini tadi baru Ya udah, dikasih. istirahat aja ya. Oke. Cepat sembuh Bang Mehmet. Hai, jumpa lagi dengan Aziz di sini dalam acara Bingkai, Bincang Kesehatan dan Informasi bersama Puskesmas Perawatan Letih Kota Kediri. Belajar dari kisah sobat barusan ini bahwa menjaga kesehatan itu sangatlah penting dan perlunya menyediakan obat-obatan sederhana di rumah. Obat apa aja yang bisa disediakan di rumah dan bagaimana cara menyiapkannya? Baik, langsung saja kita panggilkan narasumber kita kali ini, Ibu Hani Mariana Dewi. Selamat siang Ibu, silakan. Baik, Ibu Hani Mariana Dewi adalah apoteker kami di Puskesmas Perawatan Letih Kota Kediri. Baik, Ibu Hani, sekilas bahas tentang kejadian sobat kami tadi. Kru kami merasa sakit dengan keluhan mual-mual, padahal itu keluhan yang sederhana, yang harusnya bisa segera diatasi. Iya, Mbak. Di situ yang perlu kita siapkan apa sih sebenarnya? Ya, jadi itulah perlunya kenapa kita di kehidupan sehari-hari gitu harus menyediakan obat-obatan yang bisa untuk mengatasi gejala-gejala ringan yang ada di tubuh kita atau pada keluarga kita. Oke, stop. Baik, Sobat Bingkai, jangan lupa terus ikutilah video kami hingga 1 jam ke depan. Kali ini kita akan membahas tentang Garda Selamat Keluarga Cerdas bersua medikasi yang lebih aman dan tepat. Bersama narasumber kita Ibu Hani Mariana Dewi, apoteker kami. Jangan lupa ikuti akun Instagram kami dengan alamat akunnya Puskesmas Spasi Perawatan Spasi Letih dengan huruf kecil semua. Atau bisa juga ikuti di YouTube kami dengan alamat YouTube-nya Puskesmas huruf P besar spasi Perawatan huruf P besar spasi Letih huruf P N besar. Atau bisa juga ikuti di Facebook kami dengan alamat Facebooknya Puskesmas spasi Perawatan spasi Letih dengan huruf kecil semua. Baik Ibu Hani, bisa dilanjut tadi masalah tentang perlunya swamedikasi dengan para rekan kami yang tiba-tiba sakit dan perlunya obat gawat darurat. Silakan Ibu Hani. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bang Aziz. Mungkin ini saya akan menyampaikan sedikit ya tentang apa itu Garda Selamat. Jadi Garda Selamat itu merupakan salah satu inovasi yang dicetuskan oleh Puskesmas Letih terkait dengan adanya program nasional dari pemerintah yaitu Gema Cermat. Jadi induknya dari Garda Selamat ini adalah Gema Cermat. Untuk dasar hukumnya dari Gema Cermat sendiri itu telah ditetapkan dengan SK Menteri Kesehatan tahun 2015. Ya, jadi tahun 2015 Kementerian Kesehatan sudah mencanangkan mengenai gerakan Gema Cermat ini, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Nah, untuk inovasinya, jadi inovasi obat tentang obat-obatan ini, kita dengan adanya program Gema Cermat tadi, Puskesmas Letih melakukan semacam survei. Jadi kita setiap tahun pasti ada survei ya, SMD gitu. Nah itu pada tahun 2018 untuk menyikapi adanya program nasional Gema Cermat ini kita melakukan survei. Nah dari survei itu ternyata kita mendapatkan 3 masalah besar yang ada di masyarakat kita. Yang pertama adalah ternyata masyarakat kita kurang paham dalam penggunaan obat. Nah untuk yang kedua adalah penggunaan obat bebas dan obat bebas terbatas
tanpa supervisi tenaga kesehatan maupun tenaga kefarmasian. Nah, masalah yang ketiga yang kita dapat dari SMD ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara menyimpan dan pembuangan obat secara benar. Nah, tiga masalah ini yang melandasi lahirnya Garda Selamat. Kalau kita tarik ke atas ya, jadi dari Riskesdas itu skalanya lebih nasional. Tahun 2013 setelah ada survei yang menyatakan bahwa masyarakat atau keluarga yang menyimpan obat itu adalah sekitar 64,8%. Nah, itu jumlah yang besar. Jadi Jumlah besar ya. ketika seseorang atau sebuah keluarga menyimpan obat, maka potensi untuk melakukan swamedikasi itu lebih tinggi. Jadi kalau swamedikasi itu kita tidak bimbing, tidak bina, tidak di bawah supervisi tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian, itu nanti akan menimbulkan masalah lain. Ya. Nah, kalau di breakdown lagi ya, diturunkan jenis-jenis obat-obatan yang disimpan oleh masyarakat itu beragam, Bang. Jadi ada yang obat tidak teridentifikasi itu 6,4%. Masyarakat yang menyimpan antibiotik itu juga masih besar, 27,8%. Nah, yang sisanya adalah menyimpan obat bebas dan obat tradisional. Jadi memang budaya dari masyarakat kita untuk menggunakan obat tradisional dan obat bebas untuk upaya swamedikasi itu memang masih besar. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melakukan pembinaan. Ya. Untuk itu maka lahir yang tadi Garda Selamat tadi, yaitu adalah upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kepedulian, kesadaran, pemahaman, dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan obat secara tepat dan aman. Nah, tujuan dari Garda Selamat sendiri adalah tujuannya ya dari kita sudah tahu masalahnya apa, jadi dari situ kita dapat menarik tujuan bahwa ini adalah gerakan ini akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang penggunaan obat secara benar. Yang kedua adalah meningkatkan kemandirian dan perubahan perilaku. Nah, ini perubahan perilaku ini yang coba kita bentuk, Bang, untuk memilih mendapatkan obat. Jadi mendapatkannya harus di tempat yang benar, penggunaannya seperti apa, menyimpan dan membuang obat secara benar. Yang ketiga adalah meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Nah, kegiatan yang kita lakukan selama ini setelah kita mencanangkan Garda Selamat ini adalah yang pertama adalah mengedukasi masyarakat bagaimana cara mendapatkan obat. Yang kedua, membantu masyarakat mengenali dan menggunakan obat dengan benar. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk menyimpan obat dengan benar. Makanya nanti kita ada gerakan kota obat ini, Bang. Nanti bisa kita jelaskan. Yang ini ya. Terus yang keempat adalah mengajak masyarakat untuk waspada efek samping. Karena efek samping ini juga masalah yang harus diperhatikan ketika kita melakukan swamedikasi. Bagaimana cara penanggulangannya ketika terjadi efek samping. Dan yang terakhir adalah mendokumentasikan obat-obatan yang telah diminum oleh keluarga kita. Itu garis besarnya, Bang. Oke, ini Bu Ani, saya yang sangat menarik untuk kita bahas kembali. Mungkin bisa diingatkan kepada Sobat Bingkai semuanya tentang inovasi yang ada, yaitu tentang Garda Selamat, yaitu keluarga cerdas berswamedikasi yang lebih aman dan tepat. Nah, yang dimaksud keluarga cerdas berswamedikasi yang aman itu yang gimana, Ibu Ani? Mungkin bisa dikasih tahu ke Sobat Bingkai semuanya. Iya, jadi swamedikasi itu kan kita menggunakan obat sendiri tanpa pemeriksaan ya. Nah, yang aman itu adalah swamedikasinya itu kita harus mengenali apa yang kita minum. Nah, bagaimana cara mengenalinya? Berarti kan kita harus tahu identitas dari semua obat yang kita konsumsi. Nah, itu kita makanya yang pertama paling yang menjamin bahwa swamedikasi kita itu sudah aman atau belum, yang pertama adalah bagaimana cara kita mendapatkan obat. Ya, jadi kalau kita mendapatkan obat harus di tempat yang resmi, ya, di tempat apotek. Maksud resmi apotek itu? Ya, di apotek itu, karena nanti kita sudah terjamin untuk jalur distribusinya, jadi kita terhindar dari obat palsu. Terus kedua, ketika kita mendapatkan obat, kita sudah mendapatkan informasi tentang obat tersebut.
Ya bagaimana cara penggunaannya, penyimpanannya, dosisnya itu kita bisa tanyakan ke tenaga kefarmasian yang ada di apotek. Sebentar Bu Ani, Itu penting. saya menarik sebelum berlanjut ya Bu Ani, ini saya mau tanyakan kita yang lebih baik mendapatkan obatnya dari sumbernya salah satunya dari apotek. Nah, yang ada di masyarakat sekarang Ibu Hani itu kebanyakan toko. Salah satu kita bisa ngomong toko kelontong atau toko sembako. Itu juga dia jual obat. Itu gimana Ibu Hani? Nah, ya memang fenomena dari masyarakat kita sekarang seperti itu ya. Untuk penertibannya juga sebenarnya sudah dilakukan oleh Badan POM dengan Badan POM dan juga lokal-lokal yang ada di kota-kota. Nah itu memang seharusnya itu adalah kesadaran masyarakat. Jadi kesadaran masyarakat itu bagaimana cara mendapatkan obat secara Yang benar. benar. Nah itu kalau kita di warung kita dapat obatnya, tapi kita tidak tahu itu asli atau tidak. Karena Penyimpanannya tadi juga ya, belum tentu benar jalur gitu ya. distribusinya juga kita tidak bisa menelusuri. Kalau di apotek itu kan jelas ada fakturnya, jalur distribusinya juga diawasi sama Badan POM dan sebagainya. Nah kalau di warung selain jalur distribusinya kita tidak tahu, rawan dengan obat palsu juga. Yang kedua adalah kita tidak bisa mendapatkan informasi tentang obat tersebut secara menyeluruh. Nah kalau kita salah minumnya, siapa yang bertanggung jawab? Betul Seperti itu. Bu Ani. Baik, ini kita coba buka dan sudah ada pertanyaan. Alhamdulillah Bu Ani banyak pertanyaan masuk. Bisa kita bacakan satu-satu Bu Ani ya. Ini dari Dwi Setiorini 332. Ini menanyakan tentang, maaf saya mau tanya bagaimana cara memilih obat yang benar. Nah, ini yang perlu diketahui oleh sobat bingkai semuanya. Biar tidak asal kalau memilih obat. Misalkan ini yang di luar yang pernah saya dengar itu dia pusing, dia pegel-pegel. Itu yang diminum obat sejenis antibiotik itu. Seperti apa untuk pemilihan obat yang benar Ibu Ani? Mungkin bisa dijelaskan? Jadi swamedikasi, jadi yang Garda Selamat ini kan kita berfokusnya pada swamedikasi. Swamedikasi itu ada batasannya, Bang. Jadi swamedikasi itu adalah upaya diri kita sendiri untuk menangani masalah-masalah yang ringan, minor illness istilahnya. Minor illness yang ada pada kita atau pada Minor keluarga. illness, Iya. keluhan ringan Iya, ya. jadi keluhan-keluhan ringan yang kita bisa atasi sendiri. Nah, obat-obat yang bisa digunakan itu adalah obat bebas. Obat bebas itu kalau di sini saya perlihatkan ya, Bang. Obat bebas. Kalau kita lihat obat bebas itu yang berlogo Lingkaran hijau. Jadi Lingkaran nanti hijau. muncul di obatnya, kemasannya Iya. obatnya itu ya. Pasti akan muncul di kemasan obatnya. Ini saya bawa contoh umpamanya Oralit. Ini kan ada Label hijau. Ya, kelihatan Label hijau ya. Ya, itu ada di label hijau. Kalau obat dengan label hijau ini berarti kita bisa menggunakan untuk swamedikasi. Selain label hijau, kita bisa juga menggunakan yang label biru. Ada lagi Bu Adi ya. Ya, label biru ini adalah untuk obat bebas terbatas. Maksudnya gimana ini bebas Nah, terbatas? bebas terbatas ini biasanya dia adalah komposisinya aman, tetapi terdiri dari beberapa zat berkhasiat dalam satu obat. Jadi dalam satu kemasan itu dia terdiri dari beberapa macam zat berkhasiat, sehingga pemakaiannya sendiri mereka harus benar-benar diawasi oleh tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan. Untuk label biru ini Iya. ya. Baik, kembali ke label biru Bu Ani. Oke. Bisa ditunjukkan ke Sobat Bingkai. Tadi Bu Ani menjelaskan perlu ada pengawasan. Beda lagi Iya. kalau yang label hijau. Kalau label Iya. hijau mungkin masyarakat umum sudah tahu label hijau berarti untuk keluhan-keluhan yang ringan yang kemungkinannya lebih aman gitu ya. Iya, Kalau label iya. biru berarti harus ada pengawasan khusus. Nah, Iya. bisa nggak ditunjukkan contohnya obat yang berlabel biru itu? Dan kalau kita asal make, mungkin bisa dijelaskan efeknya kayak gimana? Ya, jadi kalau saya kasih contoh ada nggak yang Yang label biru ya Ibu Ani? Saya punya contoh di sini, boleh menyebutkan merek nggak? Jangan. Kita nggak dapat endorse dari merek. Jadi ini adalah Contoh aja obat apa gitu, Ibu salah Ani? satu obat bebas terbatas yang bisa kita Ah, ah, dapatkan.
untuk upaya swamedikasi. Jadi ini lambangnya biru. Kita lihat di sini, ini kan nama dagang. Nama dagangnya gede ini yang nama gold. dagang ada ya, Nah di selalu. bawahnya ini ada komposisinya. Jadi yang saya sebut sebagai bahan aktif Komposisi tadi. isi berarti, Iya, isi jadi obat isinya tersebut. ini kan bermacam-macam. Ada paracetamol, ada fenilpropanil, ada CTM. Nah ini biasanya digunakan untuk mengatasi gejala flu. Ya, jadi untuk kalau kita flu kita bisa menggunakan ini. Tetapi ya itu lagi batasnya, kalau swamedikasi ternyata sakit kita berlanjut 1-2 hari masih gejalanya masih ada menetap, itu kita harus memeriksakan ke puskesmas atau ke dokter. Jadi maksudnya yang harus diawasi, jangan sampai istilahnya seseorang itu pusing, minum obat ini nggak sembuh, akhirnya dia keterusan minum terus gitu. Iya, Pentingnya seperti itu. kalau emang nggak sembuh segerakan periksa ke kesehatan gitu ya Bu Ani ya. Baik, bisa dilanjut Bu Ani materinya, silakan. Nah, itu tadi ya saya jadi materi untuk garda selamat ini sebenarnya adalah mencakup 5O. 5O. Ya, 5O itu adalah O yang pertama. Oh ya, bukan U Iya, ya, 5O ya. obat. Oke. Nah, O yang pertama itu kita harus tahu nama dan kandungannya. Nama dan kandungannya kita bisa lihat di sini, Bang. Ini nama dagang. Nama dagang ini adalah nama obat. Ini adalah nama yang diberikan oleh pabrik. Jadi untuk apa itu kepentingan dari apa itu kepentingan untuk promosi ya, biasanya untuk promosi nama dagang ini ada. Nah kalau obat ini adalah obat generik, nama dagang ini tidak ada. Jadi yang ada di sini langsung ditulis paracetamol. Isinya obat gitu. langsung Iya, ya. langsung isinya atau bahan berkhasiatnya. Itu kalau kita lihat di nama obatnya. Jadi di dalam obat itu kalau dia generik langsung isinya misalkan kayak paracetamol. Iya. Tapi kalau dia obat pabrik, mungkin buatan pabrik, pasti ada nama dagang di Ada merek atasnya. dagangnya, Biasanya gede iya. tulisannya Bu Ani ya. Iya, kan Terus ditulis. bawahnya ada lagi penjelasan nama generiknya. Misalkan Iya. obat apa, nama generiknya paracetamol seperti itu Bu Ani ya. Iya, jadi kalau kita lihat ini ya, ini kan ada nama dagangnya. Nama dagangnya yang buat merah ini, di bawahnya ini adalah komposisi. Jadi yang pertama, ketika kita mengonsumsi obat, kita mendapatkan obat, yang harus kita perhatikan adalah nama dan kandungannya. Nama isinya. Ya, nama dan isinya. kandungannya. Terus yang kedua adalah kita harus tahu khasiatnya, Bang. Jadi kenapa kita harus tahu khasiatnya dan dari mana kita dapat informasi tentang khasiat? Informasi tentang khasiat itu ya kita tanya ke petugas kefarmasian yang ada di apotek. Nah, ini khasiatnya apa? Itu akan menghindarkan kita dari kita minum obat dengan khasiat yang sama. Seperti ketika kita sudah mengkonsumsi paracetamol. Terus ternyata di rumah ada ibuprofen. Nah itu paracetamol dan ibuprofen memang suatu zat yang berbeda, kandungannya berbeda, tetapi ternyata indikasinya sama. Indikasinya untuk anti nyeri. Nah kalau kita minum dua-duanya dalam waktu yang relatif bersamaan, nah itu akan menimbulkan potensi untuk terjadi kesalahan minum obat seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan label biru itu ya. Jadi Iya. jangan sampai masyarakat itu menganggap obat ini itu sama untuk keluhan yang lainnya, padahal kandungannya itu beda. Atau mungkin takutnya masyarakat atau sobat bingkai di rumah itu karena ngerosok gak mempan, akhirnya dia minum Seperti itu. obat yang lainnya bersamaan dengan obat Iya, tersebut. padahal gitu loh. kandungannya sama. Padahal kandungannya Iya. sama. Jadi pentingnya beli obat di tempat yang aman seperti apotek seperti itu Bu Ani ya. Iya, Baik, seperti itu. kita bacakan lagi Bu Ani untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Raniasi 05 menanyakan tentang obat yang bentuk cair setelah kemasan dibuka sampai berapa hari masih bisa diminum. Terima kasih. Ya, itu pertanyaannya banyak sekali, pertanyaannya bagus sekali. Bukan cuma pertanyaan sebenarnya, itu yang jarang diketahui oleh sobat bingkai di rumah. Iya. Ya asal nyimpen sampai berapa lama tanpa tahu, harusnya obat itu udah nggak boleh disimpan lagi, harus dibuang seperti itu. Iya. Dijelaskan aja Bu Ani. Iya. Kalau kita menyimpan obat dalam bentuk cairan, kalau bentuk cairan itu kan berbeda dengan kalau yang kemasan strip gini ya Bang. Kalau kita buka yang kemasan strip ini, kita buka satu, yang tiga masih tersegel. Karena masih utuh. Masih utuh. Nah itu berarti
bisa disimpan sampai tanggal kadaluarsanya berakhir. Tiap obat ada obat- tanggal kadaluarsa. Iya. Perlu diingat Sobat Bengke, dalam satu obat ini, kalau obat yang dalam kemasan tertutup, jadi ada tanggal kadaluarsa yang perlu diperhatikan, tanggal kadaluarsa gitu Bu Ani ya. Iya. Selama kemasan tidak terbuka, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kalau bagaimana dengan obat sirup Bang? Kalau obat sirup itu kan Obat sekarang sirup. kita membuka, nah semuanya itu kan sudah terkontaminasi dengan udara luar. Nah, kalau obat dengan sediaan sirup seperti itu, kita tidak bisa lagi menyimpannya sampai tanggal kadaluarsanya berakhir. Karena tanggal kadaluarsa itu kan sebenarnya jaminan pabrik untuk menjamin bahwa obat itu tetap aman digunakan sampai tanggal expirednya. Tetapi kalau sediaan sirup, nah itu kita buka, itu tanggal kadaluarsa sudah tidak berlaku, jaminan pabrik sudah hilang. Nah, bagaimana cara penyimpanannya? Nah, cara penyimpanannya ada, kita menggunakan beyond use date namanya. Apa? Beyond? Beyond use date, atau kalau disingkat BUD gitu. Nah, BUD ini bisa untuk menyimpan sediaan cair yang sudah dibuka. Nah, itu caranya kita tandai obat yang sudah kita buka, itu kita tandai tanggal pembukanya itu kapan. Nah, untuk itu kita bisa menyimpannya selama seminggu setelah buka atau sebulan setelah buka. 1 minggu atau sesuai dengan petunjuk yang ada di botol itu, karena di pasti ada petunjuknya ya. sekarang Itu sudah ada petunjuknya. bisa disimpan setelah terbuka seminggu atau Iya. sebulan atau beberapa hari gitu ya. Iya, seminggu 1 bulan itu sekarang di kemasan-kemasan obat wajib dicantumkan ya tanggal BUD-nya. Jadi BUD itu adalah tanggal ketika kita membuka kemasan, seperti itu. Gitu ya. Oke. Baik, ini kembali yang mungkin biasa teman-teman di rumah atau Sobat Bingkai semua bingung, itu tempat penyimpanannya Ibu Hani. Tempat penyimpanan dari obat tersebut. Mungkin kalau obat pil nyimpannya yang benar di mana? Kalau obat sirup nyimpannya benar di mana? Atau mungkin harus di freezer kah, atau di suhu ruangan kah, seperti itu Bu Hani, gimana? Iya. Jadi ini yang juga penting, tidak kalah pentingnya, karena keterampilan masyarakat dalam menyimpan obat itu menjamin keamanan obat ketika dikonsumsi. Jadi kalau kita obat sudah ada kadaluarsanya, tapi kita nyimpannya juga tidak baik, itu nanti bisa rusak sebelum tanggal kadaluarsanya berakhir, seperti itu. Nah, untuk penyimpanannya tetap kita harus melihat di petunjuk penyimpanan masing-masing obat. Ada ya, sebenarnya ada ya. Di brosur gitu pasti ada. Jadi informasi-informasi terkait obat itu kita harus melihatnya di brosur. Kalau kita nggak bisa bacanya gitu ya, terlalu kecil, nah ketika kita dapat obat itu tanya ke Waktu tenaga beli kependudukan. tanyakan ini nyimpan Iya. di mana, Nah, berapa lama, itu iya. penting ya sebenarnya. Makanya ketika kita menyimpan obat, hal yang harus diperhatikan bahwa ketika kita menyimpan, jangan kemasannya ini jangan dihilangkan. Jadi harus disimpan di kemasan primernya. Jadi kalau kita ada obat sirup terus kita ganti ke tempat Tupperware gitu umpamanya, nah itu tidak boleh. Tidak boleh ya? Iya. Jadi kemasan primer yang menyertai itu harus ikut disimpan. Nah, untuk penyimpanannya yang paling lazim ya itu kan terhindar dari sinar matahari, terlindung dari udara lembab seperti itu. Terus penyimpanannya itu ada yang disimpan di suhu kamar. Kalau disimpan di suhu kamar itu berarti di bawah 30 derajat. Jadi intinya di brosurnya Ya, pasti ada, itu Kalau disimpan seperti ini kan ditulis bahwa disimpan pada suhu di bawah 30 derajat. di bawah 30 derajat. Berarti kalau di bawah 30 derajat di suhu kamar, Suhu kamar. Ya. berarti jangan dimasukkan ke Kulkas. Ya. Itu yang biasanya Iya. ibu-ibu di rumah atau Sobat Bingkai itu gitu. Semua obat pokok ditaruh di kulkas. nah itu yang salah. Terutama Mikirnya mungkin di Iya. kulkas awet kali ya, seperti Iya, es iya, itu. iya. Terutama obat sirup Bang. Obat sirup itu kan kalau petunjuk penyimpanannya dia ada di suhu ruangan, harus disimpan di suhu Harus ruangan. di suhu ruangan. Karena kan kalau dia disimpan di lemari es, komposisinya itu bisa ada yang mengkristal, ada yang mengendap seperti itu kan. Nah, akhirnya komposisinya ketika kita minum sudah tidak homogen lagi, udah nggak seragam. Jadi yang atas itu mungkin lebih cair, terus ketika sudah hampir habis itu kandungan obatnya menumpuk di situ. Bisa Nah, jadi bukan cuma kandungan obat, mungkin obatnya sudah rusak atau mungkin Bisa juga. khasiat dari obatnya sudah berubah. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sekalian Ibu Hani, cara Sobat Bingkai di rumah itu tahu, oh obat ini
sudah rusak, sudah gak layak diminum gitu. Takutnya wis pokok disimpan, ada keluar minum gitu loh. Iya. Jadi obat itu kita bisa lihat ya. Yang pertama yang kita perhatikan pasti tanggal kadaluarsanya. Sebelum mencapai tanggal kadaluarsa dengan penyimpanan yang baik, itu obat masih bisa digunakan. Yang kedua kita harus tahu mengecek organoleptisnya, Bang. Jadi organoleptis itu adalah kita lihat obat itu secara kasat mata. Jadi dilihat biasa. Ya, kalau tablet itu ada bintik-bintiknya, itu berarti sudah bisa digunakan. Terus agak lembab itu juga sudah tidak bisa digunakan. Kadang ada yang kepure langsung itu hancur itu ya. Itu jangan digunakan lagi. Kalau sirup nanti kan ketika kita tadi menyimpan obat sirup yang sudah dibuka, nah ketika kita membuka pertama itu tadi kita harus niteni dulu. Niteni itu maksudnya kita rasanya gimana, baunya gimana, warnanya seperti apa. Nah itu kita titeni. Setelah kita titeni, nah itu kan kalau dalam maksimal penyimpanannya kalau sudah dibuka itu 1 bulan ya. Nah setelah 1 bulan setelah dibuka itu kita sudah mendapati rasa bau warnanya berbeda, itu jangan diminum lagi seperti itu. Tapi kalau memang untuk sediaan sirup maksimal 1 bulan, kecuali untuk sirup-sirup kering seperti antibiotik. Nah kalau antibiotik itu kan biasanya sudah diencerkan dari puskesmas atau kita dapat dari apotek berarti udah dibuka kan, berarti udah dibuka itu udah boleh lama disimpan ya. Kalau antibiotik harus dengan resep dokter ya Bang. Nah itu nanti ya kalau kita sudah membuka dan dipakai maksimal penyimpanan 7 hari karena tidak stabil lagi. Jadi berbeda kalau untuk sirup flu kayak gitu yang memang sudah dari awal sediaannya cair, itu bisa disimpan sampai 1 bulan setelah dibuka. Siap. Kita masuk pertanyaan selanjutnya Ibu Hani. Kita harus cepat jawab karena waktu kita cuma 1 jam di sini. Ini dari Ratih Maulidayati. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi jika terjadi efek samping? Mungkin yang dimaksud di sini adalah efek samping dari obat tersebut. Cara ngatasinya. Jadi obat itu kan sebenarnya kalau kita lihat kan dia itu yang membedakan dengan racun itu apa Bang? Obat. Kalau obat kan untuk pengobatan. Ya, kalau racun kan diminum otomatis efeknya efek beracun. Iya, jadi sebenarnya dia sama-sama zat. Nah, yang membedakan obat dan racun itu karena obat ada dosisnya. Obat ada dosisnya. Ketika kita menggunakan obat sesuai dengan dosis, nah itu juga masih ada timbul potensi untuk terjadi efek samping. Tetapi obat-obat yang dipasarkan walaupun dengan efek samping itu sudah dilihat di uji klinis. Jadi efek manfaat sama mudaratnya itu banyakkan mana gitu ya. Kalau sudah rilis berarti memang obat itu memang bermanfaat walaupun ketika obat tersebut diberikan dengan dosis yang normal dia membawa efek samping tersendiri. Nah, ketika terjadi efek samping yang perlu kita perhatikan adalah efek sampingnya itu memang terjadi pada setiap orang atau tidak. Jadi kayak CTM gitu kan efek sampingnya ngantuk. Nah, memang ya enggak apa-apa. Jadi kita harus tahu efek samping itu seperti itu. Tetapi kalau yang terjadi itu reaksi hipersensitivitas. Hipersensitivitas. Nah, ya kalau yang terjadi reaksi hipersensitivitas yang tidak terjadi pada semua orang ketika meminumnya hanya karena reaksi individu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau setelah minum obat bentol-bentol, gatal-gatal gitu ya. Nah, itu berarti ketika terjadi seperti itu kita harus langsung menghentikan mengkonsumsi obat. Di stop ya obatnya. Iya, di stop dan kita harus segera menuju ke sarana kesehatan untuk meminta pertolongan lebih lanjut. Gitu ya Bu Hani. Baik, Bu Hani, ini tadi ada 2 label yang saya lihat, ada biru sama hijau ya Bu Hani. Nah, ini mungkin belum Bu Hani keluarkan nih label yang lainnya. Ada yang label merah Ibu Hani. Itu label yang gimana sebenarnya Bu Hani? Label merah itu lingkaran merah. Iya, lingkaran merah dengan huruf K. Saya melihatnya soalnya warna merah gitu aja. Jadi lingkaran merah dengan huruf K ini adalah obat keras. Nah, obat keras ini bisa didapatkan dengan resep dokter. Karena obat-obatan dengan logo seperti ini adalah untuk mengatasi penyakit-penyakit yang membutuhkan diagnosis. Ya kan? Kalau yang obat hijau, biru ini tanpa diagnosis dengan suam medikasi, dengan saran dari tenaga kefarmasian yang ada di apotek itu diperbolehkan. Tetapi kalau yang obat dengan logo merah dan keras
ini sudah membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dan diberikan atas dasar diagnosis dari dokter. Jadi kita tidak bisa menggunakan obat dengan logo seperti ini untuk upaya-upaya swamedikasi. Seperti itu, Bang. Oke, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Ini dari Roy Strip Salon Strip Kediri. Baik, ini dari Bu Roy. Ini menanyakan tentang obat-obatan disimpan dalam suhu 25 derajat. Oh iya, Ibu Rosi Salon Kediri. Disimpan dalam suhu ruangan 25 derajat, padahal di rumah suhu lebih dari itu. Apakah obat bisa mempengaruhi efektivitasnya? Seperti itu, Bu. Ya, jadi kita suhu kamar itu ada yang menentukan 25 sampai 30 derajat. Jadi ketika suhu di rumah kita lebih dari 25, ya kan? Nah, itu tapi kurang dari 30 itu masih bisa jadi batas toleransi ya sebagai obat-obatan yang harus disimpan di suhu ruangan. Tapi kalau ternyata rumah kita lagi panas banget gitu suhunya sampai 35 sampai 36 waktu musim panas itu, kita harus sebelum kita meminum obat kita itu harus mengecek kembali lihat dulu obatnya sudah ya. berubah atau belum obatnya. Kalau ternyata bentuknya atau tampilannya sudah berubah, muncul bintik-bintik atau rapuh dan sebagainya, nah itu sudah jangan digunakan lagi karena memang itu akan mempengaruhi efektivitas dari obat tersebut. Gitu, Nah, kan. jadi memang harus benar-benar diperhatikan cara menyimpan obat. Yang penting sebelum minum dilihat dulu obatnya. Iya. Apakah sudah ada perubahan warna atau Iya. mungkin kalau sirup perubahan rasanya, mungkin dihirup sudah berbau aneh atau mungkin sudah mengental atau gimana. Itu yang perlu diperhatikan ya. Iya, iya. Oke, kita baca lagi ini dari pertanyaan, banyak sekali pertanyaan Mbak Ani. Ini dari Arif Hendrotomo. Menanyakan kalau obat puyer dari resep dokter boleh disimpan berapa lama. Nah, ini tentang obat puyer Ibu Hani. Mungkin sekalian dijelaskan tentang obat puyer. Jadi ini kalau obat puyer itu kan pasti kita dapatnya dari resep ya, Bang. Iya, Jadi iya. bukan obat swamedikasi, tetapi kita juga harus tahu cara penyimpanannya obat puyer itu. Nah, obat puyer itu kan sebenarnya adalah sudah merusak kemasan primernya. Jadi obat puyer itu gabungan dari beberapa obat. Nah, tadi dicampur jadi satu. Nah, ketika pencampuran itu si apoteker atau tenaga kefarmasian yang menyiapkan itu kan pasti sudah merusak kemasan primernya untuk dicampur itu tadi. Jadi kalau tablet ini satu pasti sudah dibuka. Nah, setelah itu diserahkan ke pasien. Nah, ketika penyerahan itu kan biasanya digunakan kalau obat puyer itu tidak boleh lama-lama, Bang. Jadi ketika itu maksimal pendosisan hanya untuk 1 minggu. Karena ketika sudah 1 minggu kita tidak bisa lagi menjamin kesterilan dari obat tersebut. Karena ketika proses puyer itu kan sudah terkontaminasi udara luar dan sebagainya. Jadi sudah jaminan dari pabrik tadi yang tentang tanggal kadaluarsa itu sudah tidak bisa digunakan. Nah, itu maksimal 1 minggu untuk peresepan. Jadi setelah 1 minggu biasanya nanti ada resep baru lagi. Seperti itu ya. Iya. Baik, sekali lagi saya ingatkan kepada Sobat Bingkai semuanya untuk terus mengikuti live Instagram kami. Jangan lupa follow Instagram kami dengan nama Instagramnya puskesmas_perawatan_letih. Atau bisa juga ikuti YouTube kami dengan alamat YouTube-nya Puskesmas huruf P besar spasi perawatan huruf P besar spasi letih huruf N besar. Atau bisa juga ngikutin di Facebook kami dengan alamat Facebooknya Puskesmas spasi perawatan spasi letih spasi dengan huruf kecil semua. Baik, Ibu Hani, ini saya lihat ada kotak. Ini kotak apa, Ibu Hani? Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Bingkai semuanya fungsi dari kotak ini. Oh iya. Jadi kotak ini, Yang mana? nah ini ya. Oh, ini ya, oke. Kotak ini adalah salah satu bentuk edukasi kita kepada masyarakat. Jadi ketika kita melaksanakan, ingat nggak Bang, waktu kita KS dulu? Oh iya benar. Ya, kita melakukan KS, Ah. kita datangi ke masyarakat, Hmm. kita lihat kondisi kesehatannya seperti apa. Nah, di situ kita temukan bahwa cara penyimpanan obat di masyarakat itu masih banyak yang disimpan jadi satu di toples gitu Bang. Dicampur. Dicampur. Nah, itu kan kalau mamanya seperti ini ya. Dicampur jadi satu di toples ini antara obat
salep, tablet dan sebagainya jadi satu. Kita tidak mengelompokkan berdasarkan fungsinya, berdasarkan khasiatnya. Nah itu nanti kalau dicampur jadi satu seperti ini kan potensi untuk terjadi kesalahan obat semakin besar ketika kita mengambil. Nah itu makanya dalam program Garda Selamat ini kita mengedukasi masyarakat untuk swadaya Bang. Swadaya membuat kotak-kotak obat di rumah. Bikin masing-masing. sendiri ya? Iya, jadi kita memanfaatkan. Nah sebelum kita membuat kotak obat seperti ini, kita sudah ajari dulu bagaimana cara pengelompokan obat yang baik. Nah di sini kan ada sekat-sekatnya gini Bang. Oh, kayak kotak P3K Ibu Hani ternyata ya. Ini kotak P3K, ada sekat-sekatnya. Nah ini kita bisa mengelompokkan, umpamanya obat flu kita taruh di sini. Nanti kita bisa mengasih tabel di sininya. Dikasih tulisan Tabel, di bawahnya ini itu obat ya. Flu, ini untuk pereda nyeri, ini untuk obat lambung misalnya seperti itu. Atau yang ini untuk yang apa? Obat-obat yang dioles gitu ya, yang obat luar seperti itu. Jadi ketika kita sudah mengambil pereda nyeri di sini, nah kita tidak mungkin untuk mengambil pereda nyeri yang lainnya, seperti itu. Jadi biar sobat bingkai kalau dia mau mengambil obat bisa sesuai ya, misalkan Iya. pusing, oh di sini ada pusing berarti ngambil Iya. obat yang ada di Jadi sebelah sini gitu ya. Untuk salah ambil obat itu Jangan sampai salah ambil ya, obat bisa, seperti itu. bisa ditekan seperti itu. Nah setelah ada ini kotak, kita juga memberikan ini Bang. Jadi salah satunya adalah buku panduan. Nah, ini buku Ini panduan. dari kita ya untuk masyarakat ya. Program dari Garda Selamatnya. Inovasi kita itu Iya, ya. nah ini di buku panduan ini adalah cara mengatasi penyakit-penyakit ringan di keluarga dengan obat-obatan modern. Iya iya iya. Nah di lembar terakhir ini adalah ada kolom pendokumentasian Bang. Masih pendokumentasian Nah, apa? Kalau kita berobat di rumah sakit, kita berobat di puskesmas itu kan kita punya rekam medis. Rekam medis itu kan mencatat semua manifest kesehatan kita. Dari kita minum obat apa, kita alergi apa, diagnosis kita apa. Nah, ketika kita melakukan swamedikasi, kita kan tidak mempunyai rekam medis di swamedikasi kita. Nah, kita di dalam ini, jadi kita melatih masyarakat untuk mendokumentasikan obat apa yang telah diminum dia atau keluarganya. Nah, ketika terjadi efek samping, petugas kesehatan atau petugas kefarmasian itu bisa mengidentifikasi obat mana yang menyebabkan efek samping. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti bisa sebagai sumber oleh pemerintah untuk pengembangan farmakovigilans. Nah, farmakovigilans itu apa? Farmakovigilans itu adalah upaya pemerintah atau di sini yang melakukan BPOM ya Bang, untuk melihat obat setelah dipasarkan ada efek samping yang merugikan atau tidak. Nah itu kalau ada efek samping merugikan itu nanti sebagai dasar dari pemerintah untuk menarik obat tersebut ataukah mengganti obat tersebut seperti itu Pak. Oke. Ini gini Bu Hani. Jadi buku ini kayaknya isinya sangat lengkap, jelas. Ini bisa nggak sih sobat bingkai untuk dapatkan buku ini? Ya, jadi ini kita bagikan pada wilayah-wilayah. Sebenarnya sudah dibagikan ya. Ya, Kalau sudah. misalkan ada yang belum dapat, kemana ini Bu Hani? Boleh ke bagian farmasi. Nanti kita kalau sudah memungkinkan ya untuk sosialisasi ke masyarakat, kita biasanya berkeliling Bang. Jadi kita sosialisasikan tentang cara penggunaan obat, cara membuat kotak obat dan juga cara mendokumentasikan obat supaya masyarakat itu semakin terampil dalam menyimpan, menggunakan ataupun membuang obat nanti kalau memang sudah tidak diperlukan. Oke, baik. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Wow, ini dari Bu Rosi Salon. Aktif banget dia. Baik, ini Bu Rosi Salon lagi menanyakan Bu Hani. Ini tentang, oke saya bacakan langsung aja. Dari Ibu Rosi. Bolehkah minum obat dicampur obat herbal? Jadi kita sebelum mendapatkan obat itu kan tadi sudah menanyakan tentang semua informasi terkait obat. Obat itu ada yang berinteraksi, ada yang tidak. Tapi kita kan tidak akan hafal ketika obat ini interaksi atau enggak sih dengan obat tradisional. Nah, ataupun dengan minuman seperti itu. Jadi
obat ini ada potensi ya untuk berinteraksi baik dengan obat tradisional kah, dengan makanan ataupun dengan jus gitu ya, biasanya jus jeruk atau sebagainya. Itu ada potensi untuk mengalami interaksi. Makanya hal yang terbaik ketika kita meminum obat itu adalah dengan menggunakan air putih matang. Bisa air mineral atau air yang kita rebus dulu. Nah, seperti itu akan mengurangi resiko interaksi obat-obatan. Nah, ketika kita menggunakan obat tradisional atau herbal tadi. Atau herbal itu obat tradisionalnya yang seperti apa dulu. Jadi kita obat tradisional yang ada di online gitu kan kita tidak bisa tahu keamanannya seperti apa. Tapi kalau obat tradisionalnya itu dari hasil ramuan kita sendiri, mungkin memanfaatkan toga seperti itu. Nah, itu lebih baik dijarai, Bang. Jadi minumnya jangan bersamaan. Jadi ada jeda waktu 2 jam gitu. 2 jam ya. Ya. Ketika kita meminum obat-obatan yang modern dan tradisional. Baik. Terima kasih Bu Rosi, seperti itu Bu Rosi. Baik, ini yang mau saya tanyakan nih gini Bu Ani, yang banyak di masyarakat sih saya sering dengar adanya peredaran obat-obat yang dijual di online. Maaf, bukan kita merusak penjual online ya, kita mengingatkan ke sobat bingkai semuanya tentang peredaran obat di online. Itu gimana Bu Ani? Jadi obat-obat online kita kan memang sekarang semua perkembangan zaman semua memanfaatkan teknologi informasi. Serba online ya. Serba online. Seperti kita ini kan juga online. Tetapi kita beda. Kembali lagi ketika obat-obatan itu pemasaran atau distribusinya itu harus pada sarana yang resmi. Itu sudah diatur di undang-undang. Itu sudah tidak bisa dilanggar. Nah, ketika kita memanfaatkan fasilitas online yang kita tuju atau kita beli obatnya itu harus online yang memang mempunyai rumah. Jadi apotek online itu kan ada ya Bang ya. Jadi apotek atau seperti franchise yang apotek-apotek yang memang dia sudah resmi ada, tetapi dia menjual secara online, itu kita bisa mendapatkan obat dari situ. Tetapi yang obat-obat yang harus waspadai adalah obat-obatan online yang tokonya itu nggak jelas. Nah, itu tokonya nggak jelas, bukan sarana kesehatan resmi yang menjual, dan itu yang dijual juga obat-obatannya tidak terdaftar di BPOM. Nah, itu kan kita bisa ngecek kalau obat-obatan tersebut tidak terdaftar di BPOM ataupun sumber obatnya itu bukan dari sarana apotek yang resmi atau toko obat yang resmi, itu jangan dibeli. Gitu ya. Jadi bahayanya kalau kita asal beli online tapi bukan di online yang resminya obat, misalnya kayak apotek apa gitu, menjual pribadi, takutnya di situ obatnya nggak ada badan POM-nya atau badan POM palsu. Sekarang kan banyak beredar badan POM yang palsu ya Bu Ani. Baik, kita kembali ke tentang peminuman obat tadi Bu Ani. Tadi kan dari Ibu Rosi menanyakan obat diminum bersamaan dengan obat herbal. Nah, ini kalau obat diminum dengan susu yang selama ini sempat jadi perbincangan, yang ada yang bilang nggak apa-apa, ada yang bilang jangan pakai susu. Itu gimana Bu Ani? Iya, jadi memang masing-masing obat mempunyai karakteristik tersendiri. Seperti sudah saya sebutkan tadi, jadi ada yang berinteraksi, ada yang tidak. Tetapi kan untuk tahu ini obat ini berinteraksi atau tidak, itu kan memerlukan pengetahuan yang lebih dalam lagi ya Bang. Nah, itu supaya tidak terjadi kesalahan, jadi yang lebih amannya ketika kita meminum obat adalah dengan air putih saja. Jadi obat-obatan itu ada yang rusak ketika kita meminum dengan susu seperti itu. Nah, itu nanti efeknya jadi efek terapinya menurun, berkurang, ya, atau mungkin malah hilang ya. Nah, seperti itu nanti malah merugikan kita. Kita sudah minum obat, tetapi efek terapi yang kita inginkan, yang ingin kita capai tidak tercapai. Nah, itu kan juga jadi kerugian bagi yang meminum juga. Gitu ya Bu Ani. Iya. Baik, terima kasih. Baik. Ini ada pertanyaan lagi Bu Ani, saya langsung bacakan. Ini dari Nani_Nila. Ini menanyakan, jika di rumah ada balita, obat herbal atau obat toga apa saja yang bisa ditanam di rumah. Nah, ini terutama balita kan kadang orang tuanya panik. Mungkin yang dimaksud ini kalau di rumah sudah ada siap obat toga, minimal apalah gitu, mungkin yang sering panas ya, obat panas
itu mereka bisa langsung memakainya. Bisa dijelaskan, Bu Ani? Ya, jadi kita harus lihat dulu Bang, ini balitanya maksudnya benar-benar bayi atau yang sudah umur 2 sampai 5 tahun gitu ya. Ya kalau untuk bayi kan memang untuk jenis-jenis apa bahan alami pun seperti madu itu kan tidak bisa digunakan. Nah, itu saya ngomongnya untuk bayi yang usia 2 sampai 5 tahun gitu ya. Jadi untuk 2 sampai 5 tahun itu biasa dialami oleh balita-balita dengan usia segitu kan panas, batuk pilek seperti itu. Nah, itu kita bisa menyediakan seperti jahe, kurkuma atau kunyit itu sama beras kencur. Beras kencur. Bukan beras kencurnya. Nah, namanya kalau beras kencur itu sudah Itu minuman. jadi kita sedia kencurnya. Nah, ini nanti kita juga ada program kestrad yang mungkin akan kita bahas di luar kadar selamat. Baik, bisa kita di episode lainnya ya. Mohon maaf karena nanti. waktu kita juga terbatas. Baik, ini yang mungkin perlu jadi pembahasan yaitu tentang cara memilih multivitamin pada saat pandemi saat ini. Nah, ini yang perlu Sobat Bingkai tahu semuanya biar saat pandemi badan tetap sehat, daya tahan tubuh juga tetap bagus. Silakan Mbak Ani. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi memang kita ini secara tidak terprediksi ya Bang masuk ke dalam masa pandemi ini yang berlarut-larut sampai sekian bulan. Ini sudah kita berjalan berapa 6 sampai 7 bulan ya di pandemi ini. Nah, itu kan perlu meningkatkan daya tahan tubuh supaya tidak mudah tertular virus. Nah, untuk itu kan kita harus menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, untuk menjaga daya tahan tubuh kita otomatis memerlukan asupan gizi yang seimbang, makanan yang bagus. Nah, seperti itu sehingga fungsi-fungsi metabolisme dalam tubuh kita berfungsi dengan baik. Nah, kalau kita merasa kurang, maka ada banyak yang mengkonsumsi multivitamin. Nah, multivitamin yang bisa dipilih itu yang seperti apa? Jadi multivitamin yang bisa kita pilih untuk menjaga daya tahan tubuh adalah karena kita ini dalam waktu yang lama, jadi multivitamin yang kita sarankan adalah multivitamin yang dengan dosis harian saja. Jadi dosisnya jangan yang dosis tinggi, karena kita meminum vitamin ini dalam jangka waktu yang lama. Iya, jadi vitamin walaupun itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, kalau kita penggunaannya terlalu berlebihan, itu juga tidak bagus. Jadi kita pilih yang dengan dosis harian. Nah, kalau dosis tinggi, vitamin dosis tinggi itu kan untuk pemulihan saat setelah sakit seperti itu. Dan waktunya hanya bisa 2 sampai 3 minggu. Tetapi kalau kita memang untuk mempersiapkan diri di masa pandemi ini butuh stamina yang fit terus, ya itu multivitamin yang dipilih yang dosis harian saja. Jadi yang dosis rendah gitu. Karena kita kan juga dapat juga dari makanan ya. Jadi sudah dapat dari makanan, kalau perlu di booster dengan vitaminnya kita ambil yang dosis kecil saja. Baik, sebenarnya dari makanan sehari-hari aja sudah cukup, yang penting makanannya yang bergizi gitu ya. Dan kalau memang membutuhkan multivitamin, diusahakan multivitaminnya yang dosisnya jangan yang terlalu tinggi, karena kita mengkonsumsinya dalam jangka waktu yang panjang. Baik, kita masuk ke pertanyaan lagi. Ini pertanyaan dari sebentar Pak. Dari Eko 123, di tengah pandemi, bila ada sakit panas atau batuk pilek, pemilihan obat yang cocok itu apa? Nah, ini musimnya ini. Kebanyakan batuk pilek, takut nanti kena corona atau apa. Itu pemilihan obatnya yang bagus yang gimana Ibu Ani? Ya, karena kita untuk masa pandemi ini memang agak parno ya Bang, kalau kena batuk pilek gitu, nah jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Untuk pemilihan obatnya tetap kita pakai obat yang kalau untuk upaya swamedikasi ya tetap yang ada di apotek gitu, yang berlingkaran hijau atau berlingkaran biru. Tetapi kita harus perhatikan kalau ternyata gejalanya itu tidak membaik selama 1-2 hari kita minum obat, itu kita harus langsung ke sarana kesehatan karena kita takutnya ada penyakit lain yang menyertai seperti itu. Jadi jangan dibiarkan berlarut-larut. Nah, gitu. Jadi tetap untuk pemilihan obatnya, untuk pertolongan pertama
umpamanya kita merasa nggak enak gitu, kita beli vitamin dan juga untuk meredakan pileknya kita beri obat-obatan yang mempunyai tetap logonya biru atau hijau. Biru atau hijau tadi. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya langsung aja pertanyaan. Ini dari Siti Nur 3817 menanyakan tentang penggunaan obat antibiotik yang benar. Nah, ini jadi sebenarnya sudah mau saya tanyakan. Penggunaan antibiotik kadang sembarangan. Tadi sudah dijelaskan ya Ibu Ani ya tentang penggunaan antibiotik yang benar, jangan asal, karena mungkin antibiotik itu fungsinya emang beda karena dia labelnya juga merah tadi ya. Harus dengan resep dokter. Bisa dijelaskan kembali ke Sobat Bingkai Ibu Ani? Jadi kalau yang untuk antibiotik kita dapatkannya harus berdasarkan dengan diagnosis dulu ya Bang. Jadi ada pemeriksaan, ada diagnosis, baru kita bisa mendapatkan antibiotik. Jadi kita tidak bisa melakukan semua medikasi dengan antibiotik ya. Jadi antibiotik itu harus berdasarkan dengan penegakan diagnosis. Nah, setelah kita mendapatkan resep umpamanya antibiotik gitu kan. Nah, antibiotik itu harus diminumnya teratur, harus habis dalam satu pemakaian, jadi satu strip harus habis gitu ya? Iya, jadi sesuai dengan anjuran pemakaian. Karena kalau tidak, umpamanya kita diresepkan antibiotik untuk 3 hari. Nah, ketika itu kita dalam hari pertama sudah merasa enakan, sudah sembuh gitu ya. Terus itu tidak kita teruskan. Nah, itu kan enakannya itu karena bakteri ya dalam tubuh kita itu hanya koma Bang. Jadi dia belum benar-benar mati gitu kan. Nah, ketika kita menghentikan, nah bakteri yang koma ini bisa memperkuat dirinya. Jadi dia mengalami mutasi. Nah, mengalami mutasi ketika kita mempunyai sakit yang sama, ketika daya tahan kita turun, terus bakteri tersebut berkembang lagi, kita sudah tidak bisa menggunakan antibiotik yang sama untuk menangani penyakit kita itu tadi. Berarti badannya kebal. Terjadi resistensi antibiotik. Nah, untuk menghindarinya kalau kita dapat resep antibiotik ya diminumnya harus 1 galur pemakaian. Jadi untuk pemakaian antibiotik ini salah satunya tidak sembarangan. Kita kalau tidak memang sembarangan, jangan membeli antibiotik untuk sendiri. Untuk suami medikasi tidak dianjurkan karena selain dia benar-benar merah, dia juga berefek indikasi yang lainnya gitu. Menyebabkan resistensi dan itu sudah jadi masalah internasional resistensi antibiotik. Karena kecepatan resistensi dan kecepatan penemuan obat itu lebih tinggi resistensi. Nah, itu bagaimana kalau nanti semua penemuan obat antibiotik yang baru-baru terus langsung resisten? Nah, kita sudah tidak bisa lagi cari obat antibiotik yang lebih bagus lagi seperti itu ya. Iya. Jadi yang perlu kita ingatkan kepada Sobat Bingkai semua, ini tentang antibiotik Sobat Bingkai. Jangan sembarangan mengkonsumsi atau membeli obat antibiotik dengan sendiri. Kalau memang ada sakit yang tidak segera sembuh, bisa periksa ke layanan kesehatan seperti Bu Ani ya. Untuk mendapatkan kalau memang perlu dokter ngasih antibiotik, berarti itu antibiotik. Dan yang satu perlu diingat, konsumsi antibiotik harus dalam 3 hari. Paling enggak 1 strip harus habis meskipun di tengah-tengah sudah sembuh. Baik, Ibu Hani, ini yang terakhir yang mau saya tanyakan sebelum kita tutup acara. Yang perlu diketahui oleh Sobat Bingkai semuanya, hal apa aja yang perlu diperhatikan ketika kita menerima obat? Itu yang terakhir. Ya, ketika kita menerima obat, hal yang perlu diperhatikan itu tadi, nama dan kandungan obat harus tahu. Indikasinya harus tahu, indikasinya untuk apa. Terus penggunaannya Bang, penggunaan itu termasuk waktu meminum obat, intervalnya sehari 2 kali, 3 kali kah, atau 4 kali, waktu pemberiannya, terus waktu minumnya, sebelum makankah, atau setelah makankah, atau tidak apa-apa, bersamaan dengan makanan, itu kita harus tahu. Terus yang ketiga adalah efek samping, kita harus mewaspadai efek samping. Nah, ketika efek samping itu muncul, kita bisa langsung aware. Terus yang keempat adalah ini, melihat tanggal kadaluarsanya. Jadi seperti itu Pak. Iya. Baik, bagi Sobat Bingkai kalau jawabannya belum terjawab, kami mohon maaf, nanti semua pertanyaan dari Sobat Bingkai akan kita jawab secara offline. Baik Ibu Hani, sebelum kita tutup acara ini, mungkin Ibu Hani bisa memberikan beberapa pesan buat Sobat Bingkai semuanya tentang swamedikasi ini. Silakan Ibu Hani. Jadi terima kasih. Jadi ketika kita melaksanakan swamedikasi, kita harus tetap dalam supervisi atau pembinaan dari tenaga kesehatan dan tenaga kefarmasian yang berkompeten di bidangnya. Jadi tetap harus
mengetahui tentang yang pertama tadi saya sudah sebutkan nama dan kandungan obat, khasiat obat, cara penggunaan obat, efek samping dari obat tersebut, dan informasi yang tertera di brosurnya, baik itu kadaluarsa, cara penyimpanan dan sebagainya. Terus yang kedua, kita harus menerapkan dalam cara berpikir kita bahwa ketika kita mendapatkan obat itu harus tahu cara mendapatkannya yang benar ada di mana, cara menggunakan yang benar seperti apa, cara menyimpan yang benar seperti apa, dan cara pembuangan yang benar seperti apa. Seperti itu. Terima kasih Bu Hanik. Baik, sekali lagi saya ucapkan maaf kepada Sobat Bingkai semuanya. Jika ada pertanyaan dari Sobat Bingkai yang belum bisa kita bahas secara langsung di sini, semua pertanyaan dari Sobat Bingkai akan kita ulas kembali secara offline. Sekali lagi jangan lupa untuk follow akun kami di Instagram dengan alamat Instagram kami puskesmas_perawatan_letih dengan huruf kecil semua, atau di YouTube kami dengan alamat YouTube kami puskesmas huruf P besar spasi perawatan huruf P besar spasi letih huruf N besar, atau juga di Facebook kami dengan alamat Facebooknya puskesmas spasi perawatan spasi letih dengan huruf kecil semua. Jangan lupa pula ikuti kembali live video kami bersama Bingkai Bincang Kesehatan dan Informasi setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Saya Aziz bersama tim Bingkai yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Sobat Bingkai semuanya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Salam sehat Sobat Bingkai, sampai jumpa.